Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 22 November 2024. Jadi kalau untuk After Market Close Analysis hari Jumat, kalau tidak ada yang mendesak, biasanya saya buatnya di hari Sabtu atau Minggu. Waktunya lebih santai mengerjakannya. Kalau ada ide-ide atau sharing sesuatu, saya bisa lebih leluasa saja, jadi nggak terburu-buru. Baik Bapak Ibu, kemarin penutupan hari Jumat kita ada 4 alertnya, Goto, MBMA, BRIS, dan Java. Kalau kita baca nonton Bloomberg kemarin tidak ada yang signifikan beritanya, jadi terutama hanya Jepang aja ya. Jadi informasi tentang Jepang, fokusnya masih juga ada Cina juga, Cina stimulus, dan yang paling masih ada muncul itu adalah tentu Amerika. Amerika, Donald Trump, dan The Fed ya Bapak Ibu terkait nanti suku bunga. Oke, itu saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat detail lah di sana. Sekarang kita lihat market kita kemarin, snapshotnya bahwa IHSG kita langsung naik. Jadi kalau kita lihat di speedometer composite juga, dia tidak ini ya, dia sudah tidak ekstrim, sudah keluar dari ekstrim. Jadi saya juga fokus buy on weakness, yang kena stop loss saya back cari saham yang lain. Ada yang sedang masuk proses, ada yang sudah kena cut loss ya. Jadi dia rebound ini sepertinya ada opening gap up Bapak Ibu dari RTI ya, saya ambil ya. Jadi saya tetap lampirkan RTI-nya ada di sini. Dia naik terus naik dan alert kita ada 4 kemarin. Di sini juga tidak ada bantingan, dari pre-closing-nya biasa-biasa saja karena memang beritanya tidak ada yang signifikan juga. IHSG tutup positif 0,77. Ini nanti terkait dengan rotasi saham, kita harus ingat dia positif 0,77. Total value transaksinya rata-rata di 10 triliun, Bapak Ibu, ini rata-rata di 10 triliun. Jadi kalau di bawah 10 triliun ini saya anggap dia di bawah lah ya, cukup rendah. Kalau di atas 10 triliun misalnya 12, 13 itu cukup ramai. Nah, ini pas di 10 triliun. Jadi mungkin dia rata-rata air aja, tidak ada yang terlalu signifikan juga. Mungkin dia pullback atau sebagainya, nanti kita akan lihat dari price dan volumenya. Ya, turnover 10 triliun. Lalu kita lihat Bapak Ibu, asingnya masih keluar, total net sale-nya 115 miliar. Tapi ini sudah cukup berkurang tekanannya saya rasa. Lagi-lagi kalau kita lihat penopangnya, finance kali ini rebound, banyak saham-saham yang pullback ya. Berapa saya juga mulai agresif untuk buy on weakness seperti BBRI. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang saham apa ya? Di grup alumni itu, saya bilang maaf, saya lebih sedang fokus ke BBRI dan beberapa yang sudah ekstrim ya. Jadi saya sendiri sudah kasih clue berapa saham yang ekstrim saya masuk, berapa saham yang saya agresif untuk buy on weakness. Mudah-mudahan nanti bulan Desember dia ngasih profit lah ya. Kita berharap Desember atau Januari, ada window dressing sama January effect. Mudah-mudahan kalau rezeki itu kita tidak putus asa, selalu di market benar-benar. Kalau sebagai pebisnis itu kan situasi tersulit juga kita usahakan ada opportunity ya, di antara situasi sulit saat orang yang menyerah kita benar-benar fokus, cari opportunity, lalu buat bisnis plan, trading plan yang baik, mudah-mudahan rezekinya ada. Kalaupun gagal, risk sudah terukur. Jadi dia minus ya, net sale ya Bapak Ibu, 115 asingnya keluar dari total, tapi asingnya masuk di BBRI. Cukup signifikan, 100 miliar, kemarin ditekan besar sekali. Saya lihat, oh asingnya guyur. Saya lihat juga, oh lokalnya, kalau dari dominance ratio, asing lokalnya juga mulai agresif. Saya juga termasuk di dalam. Mungkin fund manager sudah mulai masuk-masuk ke BBRI. ITMG kapan ya alertnya ya Bapak Ibu? Ada BRIS juga ada alert. Dan sekian-sekian. Lalu kita lihat, yang net sale masih BBCA 200 miliaran, lalu Bank Mandiri yang signifikan minus 96 miliar di bawah 100 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu. Jadi nanti ini kita akan bandingkan dengan top hajar kanan hajar kiri siapa yang agresif kemarin ya. Oke, kita lanjut. Ini dia alertnya ya Bapak Ibu. Ini benar ya? Oh, salah nih. Maaf. Ya, ini kemarin kita ada alertnya Bapak Ibu tanggal 22 November, hari Jumat. Dan tidak salah, dan kita ada Goto ini sudah mulai bergerak. Sebenarnya kita alertnya juga tidak fresh juga, ada sudah kemarin. MBMA ini saya dapat begitu turun di bawah 500, saya buy on weakness di bawah 150 sampai 180 saya buy agresif, naik lagi dia ke atas. Jadi
Ada yang bilang, Pak Roy, apakah gara-gara Pak Roy yang MBA mantul karena nunggu? Tidak juga, ini pasti ada yang orang lain. Saya ini hanya butiran debu saja. Saya uh, sudah bahas di workshop ini, MBMA termasuk yang belum ada wake up structure-nya. Mudah-mudahan dia tetap di dalam Kompas 100 ya. Oke, itu dia. Kita ada MBMA, ada BRIS juga, ada Java. Nanti kita akan pilih satu lah untuk analisa singkat, analisa detail. Sisanya kita akan analisa juga secara singkat. Alert ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat banyak munculnya itu di season 2. Jadi jam 11 baru ada Goto. Walaupun komposit naik, tapi kiranya alertnya baru muncul di jam 11. Dia terkirim secara sekuensial, artinya dia menggunakan big data analysis ya, dia machine learning. Kenapa dia ada alert? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, dia otomatis saja. Tapi karena dia otomatis juga kita harus cek dan recheck lagi ya Bapak Ibu. Karena dia terkirim secara sekuensial, bisa aja Goto ini jam 11 keluar alert, jam 3 sorenya dia diguyur, bisa saja. Maka nanti kita perlu analisa lagi, jangan langsung percaya-percaya aja ya. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya. Mudah-mudahan hari Senin kalau ada alert juga bagus, Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi dari machine learning. Nama algoritmanya adalah deep learning. Bapak Ibu bisa cek nanti di deskripsi video atau scan QR ini. Join juga, silahkan Bapak Ibu bergabung ke Telegram channel. Linknya juga ada di deskripsi video. Sosial media silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya ya, hampir 19 tahun. 19 tahun sudah di pasar saham Indonesia. Dengan suka dukanya, dengan sudah kecebur, nyangkut, semua sudah pernah saya coba. Teknik-teknik analisa lainnya sudah mayoritas sudah saya coba ya, yang umum di market. Sampai kemudian saya bertemu yang cocok untuk saya adalah volume price analysis. Mudah-mudahan banyak juga ya yang berminat belajar volume price analysis. Jadi kemarin ada juga workshop volume price analysis. Saya lihat sudah ada yang buat tulisan di blognya analisa volume price analysis dan Wyckoff. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak ya yang berminat belajar dengan volume price analysis. Mudah-mudahan profit juga gitu. Ya, jadi tetap harus dianalisa. Nanti pendekatan kita adalah dengan price, discount, everything, volume, validate Bapak Ibu ya. Jadi apapun beritanya, apapun yang terjadi, kita akan analisa dengan price dan volume, cukup itu saja sih. Sebenarnya yang lain tuh hanya bumbu-bumbu saja. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan berikan contoh cara analisa. Ilmunya yang saya akan sharing ke Bapak Ibu, konsep berpikirnya, bagaimana menganalisa secara price dan volume, konsep berpikirnya, dan saya menggunakan framework Wyckoff. Jadi dasarnya itu ada, nggak asal. Dan itu kalau kita baca buku Wyckoff, Bapak Ibu, kita trading secara logik. Jadi kalau nggak logik, Bapak Ibu bisa komplain lah. Komplain. Saya mungkin yang salah menerjemahkan ilmunya. Kalau menurut saya sih Wyckoff-nya sudah terbukti, proven ya. Jadi dalam saham itu kita tidak perlu reinventing new wheel ya. Sok-sok menciptakan teknik baru untuk trading saham. Kita percaya aja seperti yang dikatakan, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Cuman orang aja kepentingan untuk cari follower dan sebagainya. Mereka bisa membuat apa saja ya. Sah-sah aja sih sebenarnya, tidak ada masalah. Oke ya Bapak Ibu. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Mungkin pengalaman kita berbeda, style kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Ada namanya MPL. MPL itu maximum pain level. Ini istilahnya gini. Kalau orang sudah ditampar berkali-kali, melihat keadaan terburuk di market berkali-kali, begitu kita lihat marketnya buruk lagi, udah biasa. Karena pain levelnya sudah teruji. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di market atau kebanyakan nonton iklan promosi dari IDX ya. Iklannya masuklah pasar saham itu indah, segala macam. Mungkin terkaget-kaget dengan market. Jadikan saja Bapak Ibu sebagai second opinion. Jangan percaya analisa saya 100% ya. Dan saya pesankan juga, jangan percaya dengan analisa siapapun. Siapapun, jangan percaya. Saya aja tidak percaya dengan robot. Nah, tapi saya percaya dengan analisa saya sendiri, saya sebut dengan first opinion. Jadi Bapak Ibu wajib punya first opinion. Jadi caranya bagaimana?
lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Belajar cara analisa bisa dari siapapun. Pakai tool apapun bisa. Tapi percaya dengan analisa sendiri. Kalau analisa sendiri terus kita trading loss, ya itu Bapak Ibu perbaiki ya. Belajar terus untuk memperbaiki. Saya masih sampai sekarang juga masih berkali-kali analisa saya kalah, salah, dan berkali-kali juga kena stop loss. Seperti kemarin analisa BTPS saya kena stop loss. Saya belum menemukan untuk buyback. Saya cari saham yang lain gitu. No problem, itu part of business ya. Disclaimer on ya, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Wajib trading dengan trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak menggunakan money management, jangan trading. Itu saja prinsipnya. Oke. Oke, minggu ini kita adakan weekly stock analysis Bapak Ibu. Kebetulan kita bisa mendapatkan 10 saham yang alert mulai hari Senin sampai hari Kamis, tanggal 18 sampai tanggal 21. Kita akan analisa hasil voting ini menggunakan data update tanggal 22. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih. Linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa cek ya linknya, nanti Bapak Ibu silahkan vote ya. Alhamdulillah ini sudah 100-an lebih yang vote, mulai Arto, Bevin, nanti sampai ke Telkom. Nanti yang top 5, 5 besar akan kita analisa dengan pendekatan wake off dan lebih ini ya, fokus dengan penutupan hari Jumat ini ya, terakhir data update. Oke, itu jangan lupa untuk vote Bapak Ibu, bisa lihat linknya ada di deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Saya sekarang menggunakan Telegram desktop untuk kepentingan video, jadi juga lebih gampang melakukan analisa. Pakai handphone juga bisa ya, handset, Android atau iOS juga bisa Bapak Ibu, pakai web juga bisa. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk ketik help untuk melihat apa saja sih perintah yang tersedia. Supaya jangan salah ketik perintah, ada beberapa saham yang beberapa pengguna yang baru subscribe, dia mengetikkan perintah bot lain ya, dia komplain ini ada perintah dia sudah ketik tapi nggak bisa. Biasanya aktif kok, ternyata itu adalah perintah yang ada di bot haki saham. Apalagi satu ya, ada bot Jelita kok nggak salah, dia bilang, Pak ini saya sudah perpanjang di Jelita tapi kok nggak bisa perpanjang, ternyata botnya salah. Oke, jadi kita punya time frame daily, lalu weekly, monthly, Bapak Ibu. Di sini kita cek ada beberapa perintahnya. Jadi jangan sampai salah ketik perintah ya Bapak Ibu. Ada volume price. Jadi kalau robot GL1 bot ini dia basisnya adalah volume price analysis, karena saya kebetulan memang tradernya berdasarkan volume price analysis. Saya buat sesuai dengan apa yang saya kuasai lah. Ada foreign flow, ada SWG ya Bapak Ibu, ada speedometer. Di sini rotasi saham juga ada. Lalu screening sahamnya untuk beberapa ya, mulai dari ekstrim ya, saham-saham ekstrim untuk buy on weakness ini adalah yang juga saya lakukan kalau marketnya lagi turun dan ekstrim. Lalu ini ada baru ya, payback ini untuk saham-saham saham-saham yang sudah masuk fase D dan E. D biasanya dia habis the best time for buying, kita akan mendapatkan second chance to buy, maka biasanya dia dapat second chance atau third chance kita dapatkan dengan screening BDP back ini. Weekly, monthly untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11. Oke, baik, kita mulai aja after market close-nya dengan memulai dengan ngecek alertnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Oh lupa, ketik dulu tutorial. Nah ini sekali saya ingatkan, banyak yang sudah ada di tutorial tapi masih bertanya ya, misalnya Pak Roy apa perintah untuk mencek saham-saham yang hajar kanan hajar kiri. Perintahnya bisa cek di sana, tutorialnya di sini nih. Atau mau cara ini ya Bapak Ibu membuat trading plan juga ada saya di sini. Pullbacknya sudah ada juga tutorial. Ditonton aja, ditonton dulu. Oke, kita akan mulai ya, maaf Ibu, untuk melakukan aftermarket close. Pertama yang langkah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk mengikuti langkahnya. Bapak Ibu akses Telegram botnya, lalu ikutin aja step by stepnya. Karena kan tadi saya bilang ini untuk kepentingan edukasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita screening dulu saham apa yang potensial. Lalu kita cek apa aja alert bot dari Big Data Analysis. Ini tutorialnya ya tentang alert bot, apa itu deep learning, saya sudah jelaskan. Perintahnya adalah ketik alert. Berikut ini adalah alertnya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat kita punya
Goto, MBMA, Breeze dan Java. Nanti kita akan analisa semuanya, tapi satu yang detail, sisanya kita analisa singkat karena keterbatasan waktu. Oke, setelah alert ada, kita akan screening yang lainnya, kita akan cek rekom. Oke, kalau alert robot ini kan dia ada sekuensial ya, Bapak Ibu ada waktunya, tapi kita cek juga yang direkom menggunakan end of day data. Prinsipnya kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul nanti di screening lainnya, maksud saya juga muncul mungkin yang biasa kita lihat adalah ledakan volume, minimum di 3 itu muncul, pasti ada sesuatu lah Bapak Ibu. Nggak mungkin dia tidak muncul di mana-mana ya. Jadi kalau muncul di mana-mana itu patut kita curigai dan kita analisa detail. Semua juga kalau yang menarik tentu kita analisa. Dari semua yang dianalisa belum tentu semuanya dibeli, tapi melakukan analisa ini adalah yang paling penting untuk screening ya. Sebelum analisa kita cari dulu rekom-rekomnya dulu, screen-screennya dulu ya. Jadi sini kita cek Breeze ada alert ya Bapak Ibu. Breeze ada alert, lalu BRPT. Nah, BRPT ini strateginya kalau di bawah 900 kita buy on weakness. Saya ya, kita pula. Ya, saya buy on weakness terus. Buy on weakness kalau di bawah 900, di bawah 800 itu buy on weakness. Nanti jualnya di kapan? Di atas 1000 atau di atas 1100, 1200 itu jual. Sementara itu strategi saya untuk BRPT karena nggak kemana-mana sahamnya. Tergantung Pak Projoko Pangestu aja. Goto ada alert, NCKL ini menarik juga. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Adaro, ada yang bertanya, Pak Roy, bagaimana analisa Adaro dan Goto? Apa? Adaro andalan deh, yang baru mau IPO. Saya kalau datanya belum ada, ya belum IPO ya, maksudnya belum stock split, ya nggak bisa dianalisa menggunakan price dan volume, itu mustahil. Kalau dia baru mau spin off, belum ada datanya, nggak bisa. Ya nggak bisa aja karena nggak bisa dianalisa secara volume price. Ya, jadi kalau Adaro bagaimana pengalaman? Kalau mau dekat-dekat stock split atau spin off, dia mau dekat dividen, stop lossnya dimatikan. Kalau nggak nanti kena, kalau memang mau hold. Avia ini juga sama, kita di grup alumni sudah selalu membahas MBMA, Avia, apalagi ya saham-saham yang belum terjadi wake off itu dibahas di workshop volume price analysis. Mencari saham-saham yang beggar ya. Lalu kita lihat di Breeze ada, di Rocket Jet, MBMA juga ada, MTEL. MTEL nih keluar juga ya di sini. Breeze, MTEL ya, MBMA, Golden Cross, MBMA. Kalau lihat upper downnya Goto ini alertnya ada, dia break upper down chain yang high. ITMG alertnya kemarin kalau nggak salah, kapan ya ITMG ini? Oh, ITMG tanggal 21 ya, kemarin, sekarang baru dia naik. Lower down chain, HMSP, SSIA, TPIA ini bentuk new low. Kalau beli udah kena stop loss nih kalau buy on weakness SMP. Oke, nah ini kita cek juga dengan SCR Vboom. Nah, ini kalau dia muncul di alert, muncul di rekom, muncul di tekan volume, nah itu akan kita bahas ya, pasti ada sesuatu. SCR Vboom. Ini ledakan volume nih favorit saya ya. BNBA, MBMA. Ya, Bapak Ibu, MBMA ada. Ini MBMA nih saya dapat ini ketika saya pasang jaring piramida buy on weakness di bawah 500. Masuk ke bawah, dapat banyak saya sebelum kena stop loss. Luar biasa ya, itu ciri-ciri spring itu seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek lah. Nanti kita bahas MBMA secara detail. Semua saham lain akan kita bahas. Apalagi ini Sabtu lebih santai. Kita akan detailkan bahas MBMA. Lagi pula MBMA ini saya sampaikan tadi sudah kita diskusikan di workshop volume price analysis. Nanti kalau Bapak Ibu punya rezeki, mudah-mudahan bisa ikut workshopnya. Kita bahas detail. Kenapa? Kalau saya ceritakan secara metode wake off-nya, banyak yang belum dapat ilmunya gitu. Jadi kalau di kelas kan saya ajarkan lebih gampang juga, langsung nangkap. Oke, MBMA. Sekarang kita cek yang lainnya. SCR Extreme. Nah, ini saham-saham ekstrim masih ada, tapi komposit sudah tidak ekstrim. SCR Extreme, kita lihat mungkin ada beberapa yang masih bisa buy on weakness, seperti BRPT masih ekstrim ya. Jadi ini saya begitu dia ekstrim, saya pasang buy on weakness di bawah 900 ya Bapak Ibu, di bawah 1000 mulai cicil dikit, tapi sebenarnya dia mulai di bawah 900 atau 800 kita buy on weakness ini.
Gudang Garam, IMAS, LSIP udah beberapa udah hilang ya, BTPS udah hilang ya, mudah-mudahan. Yang sudah hilang dari sini ekstrimnya, demand-nya sudah masuk, mudah-mudahan bisa terbang. Nih BRPT ini saya ada sedikit masuk buy on weakness ya. Nggak tahu nih dapat banyak nggak kemarin. IMAS, LSIP, FIR, ya nanti ini yang menarik-menarik sudah hilang semua ya. BBRI, saham-saham yang BSDE saya buy on weakness sudah nggak ada di sini. Inco udah nggak ada di sini. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu ya, duitnya apa, ikhtiar buy on weakness kita menjadi profit. Ada nih SSIA nih, Extreme Fear. Tapi tidak lah, kalau SSIA saya nggak terkenal, bang saudara juga tidak terkenal ya. MAPB nih saham apa lagi nih ya, Bapak Ibu. Jangan pilih saham-saham yang aneh-aneh lah. Oke, sekarang kita cek dengan SCR apa lagi? Panic ya, kita cari panic, saham-saham yang panic. Kita mencari yang habis panic terbitlah hope, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Ini banyak nih saham yang panic, tapi kita pilihlah yang alert ya. Ini BBRI bisa dicek nih saham-saham yang keluar dari BRIS. BRIS mungkin habis panic terbitlah hope. BSDE, BSDE enggak ya, BSDE. Saya punya BSDE masih ekstrim buy kemarin. BTPS juga sudah hilang dari situ. Apalagi ya bisa dicek sesuatu ya Bapak. SMGR nih masih panic. Saya belum kena stop loss. Mudah-mudahan dia rebound lah. Turun terus, buy terus lah kalau dia selagi dia tidak kena stop loss. Oke, berikutnya kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini kita mencari saham yang berada di zona Hope. Dari rotasi saham, harapannya dia bergerak ke zona grid. Mungkin mengikuti. Nah, BBYB juga ini. Dia Hope ya Bapak Ibu. Masuk nggak saya kemarin ya Bapak Ibu? Lupa, belum cek soalnya. ISAT ada alert. Nah, itulah Bapak Ibu. Telkom ini udah masuk hope ternyata dia. Baik, kita cek lagi yang lain. Apalagi SCR top kaki. Hajar kanan, hajar kiri. BBRI, BRIS, hajar kanan, BBRI, hajar kanannya Bapak Ibu. Ini BBRI saya bilang sama teman-teman saya fokus buy on weakness BBRI nih karena ya kapan lagi lah dia ekstrim. BBRI juga MBMA juga hajar kanan, Adaro hajar kanan ya, hajar kirinya siapa? Ini BBCA nih hajar kanan tapi asingnya net sell ya. Jadi mulai ada lokal yang hajar kanan nih mungkin. Karena asingnya kan net sell. Oke. Kita mulai aja ya Bapak Ibu, nanti yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita cek mulai pembahasan dulu dengan cek Speedo Composite. Kita mulai pembahasan sahamnya dengan membahas Composite, karena ini hari Jumat juga, weekly-nya tentu sudah valid. Kita cek dulu Speedometer Composite. Fear ya, sudah tidak ekstrim fear, maka saya kemarin berani agresif untuk saham-saham yang Extreme Fear. Alhamdulillah sekarang demand-nya sudah masuk. Nanti kita akan lihat di chart price ya. Jadi Fear ini secara posisi di supply-nya masih lebih besar, tapi kalau sebelumnya kita tahu dia Extreme Fear, artinya demand-nya sudah masuk. Mudah-mudahan demand-nya masuk, dia segera pindah ke netral. Weekly-nya cek. Speedo Composite. Jadi saat saya ketik begini, Bapak Ibu ikut ketik. Nah, kalau bisa sambil dengarkan di HP, ketiknya di perintah atau nonton di TV, Bapak Ibu sambil ketik di handphone, sambil diikutin perintahnya. Speedo Composite. Jadi kalau nggak sambil diketikkan ya susah. Weekly-nya dia fear juga, artinya supply-nya masih lebih besar pada demand-nya untuk time frame weekly. Kita cek dengan Star C0. Rotasi saham, rotasi sektoral relatif terhadap pergerakan komposit yang positif 0,77. Kita lihat dengan komposit yang menguat relatif 0,77, kita lihat infranya menguat Bapak Ibu. Lalu teknonya ada Goto di situ, dia menguat sedikit ya, tapi jarak bintangnya memendek. Apalagi yang kita lihat menguat di sini. Cuma itu, industri dia kemasukan fear, non cyclical juga melemah sama basicnya, mungkin dia akan masuk bisa ke arah fear ini. Lalu energi melemah dia, tapi jarak antar bintang memendek karena kompositnya menguat. Finance cukup kuat pelemahannya,
terjadi akselerasi pelemahan. Sebelumnya sempat mau berbelok, tapi dengan penguatan komposit maka sektoralnya melemah ini. Trans melemah, properti makin jatuh melemah ya. Padahal saya buy one weakness di BSD ini Bapak Ibu, mudah-mudahan. Oke, kita sekarang mulai lihat komposit dulu. VPA Weekly Composite. Nanti kalau ada yang ketinggalan kita akan bahas belakangan. Kita lihat volume price untuk weekly sudah valid volumenya. Apa yang terjadi di weekly ini kita cek dulu sinyalnya. Sinyalnya mengatakan no demand. Upset unlikely zone. Oh, dia bilang tidak cukup kuat. Kenapa? Volumenya di bawah rata-rata. Ya nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti kita lihat biasanya ini waiting one candle. Kenapa? Dia 4 candle sudah merah weekly-nya dengan volume yang meningkat. Jadi saat kemarin ini ya 1 2 3 ya di sini ini volumenya meningkat. Peningkatan volume terakhir ada sebenarnya ada cune-nya nih, dia sempat naik lalu ditekan lagi. Jadi volumenya meningkat. Nah, hari ini candlenya hijau, inside bar, volumenya sebenarnya hampir-hampir dekat ya. Hampir-hampir dekat. 89,8 dengan 89,7 sedikit aja. Tapi tetap itu di bawah rata-rata moving average 20 hari. Jadi dia naik, dia turun di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang turun ya distribusi, tapi candle minggu ini lebih tinggi dari kemarin. Jadi dia butuh validasi satu candle lagi. Apakah berhasil, apakah dia akan close di bawah? Kita lihat nanti demand-nya ada nggak. Kan dari weekly-nya batasan kita, kalau weekly-nya jangan sampai dia close di 6998 karena itu adalah demand-nya di sini ada, nanti kita akan cek. Dia masih bisa turun ke bawah untuk mengambil demand lalu naik lagi ke atas. Kita tunggulah ya. Tapi candle hari ini no demand dia bilang. No demand, kenaikannya masih belum. Jadi masih bisa turun lagi ke bawah. Berdasarkan sinyalnya ya Bapak Ibu, cuma dia tidak merah, dia oranye. Artinya dia sinyal hijau tapi tidak kuat gitu, tidak kuat. Bearish juga tidak terlalu menakutkan karena price discount everything, volumenya bilang less than average. Kita menunggu effortnya, resultnya. Jadi hukum Wyckoff itu ada hukum effort dan hukum result. Spreadnya juga narrow, artinya waiting something, close-nya juga di atas. Oke, ini weekly-nya. Sekarang kita cek dengan daily. VPA composite. Weekly dulu deh. VBP weekly composite. Kalau composite selesaikan weekly dulu, cerita weekly. Nah, di sini dia nanti kita lihat di daily apakah ada demand-nya yang menahan dia turun di situ. Tapi kalau di weekly kita punya demand agak di bawah. Kalau yang strong-nya di sini ya. Yang strongnya di sini. Jadi kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Dia hijau. Mungkin ada hijau 1. Kalaupun dia naik, kalau dia turun, itu pullback-nya. Ini retracement ke atas untuk turun ke bawah. Sebab di sini ada demand zone. Kalau dia main di weekly ya. Masih valid juga sinyalnya. Kalau kita lihat dia cucuk bawah lalu naik lagi ke atas. Sementara ini spread-nya kecil, volumenya kecil ya memang begitulah. Dia masih harmoni. Jadi kalau harmoni tidak perlu dicurigai apa yang terjadi di market. Memang harmoni aja. Spread-nya kecil, volumenya tidak terlalu besar. Di bawah rata-rata. Oke ya, kita ada pullback sedikit. Kalaupun skenario-nya pullback ke atas, dia turun ke bawah, itu masih sejalan karena dia mengejar demand-nya. Kalau tanpa dia menyentuh demand, itu susah untuk naik tinggi. Di sini kita berpikir tadi demand, ya rally, base rally, top, ternyata enggak, dia mengejar ke bawah. Kita harus cek daily-nya, mungkin ada daily yang dikejar. Kalau saya sih mengatakan gap-nya, VPA composite. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk daily-nya. Daily-nya sinyalnya apa? Sudah ada sinyal pullback. Ya. Sinyal strength in returning, maksudnya perlawanan ya. Sudah ada demand di situ. Dia bilang strength in returning. Artinya powernya sudah mulai masuk after downtrend. Day move indicate strength. Sinyalnya adalah day move indicate strength. Jadi hari ini ada penguatan, masih bergerak-gerak di atas. Apa yang kurang? Nanti kita cek apakah di sini ada demand zone. Yang kurang itu di sini seperti saya sampaikan tadi, kita punya gap yang belum tutup.
Apakah akan tutup? Ah, itu kita tidak tahu. Biasanya tutup, cuman masalahnya kita tidak tahu tutupnya kapan ya. Gap up. Ini jadi reminder saya. Jadi skenario-nya bisa dia cucuk bawah, cucuk seperti ini ya, cucuk baru naik. Gapnya tutup, dia naik ke atas. Volumenya gimana? Volume hari Jumat di atas rata-rata. Oke, dia di atas rata-rata. Ini semacam ledakan volume juga nih. Dia turun-turun bom, tapi kurang tinggi karena dia 10 triliun tadi ya turnovernya. Spreadnya di bawah rata-rata. Di sini dia resultnya tidak terlalu tinggi. Oke, resultnya tidak terlalu tinggi. Ya, dia sideways dulu, mungkin menjadi best. Kita lihat nanti ada demand-nya nggak di situ. Kita lihat dengan VBP. Jadi sambil Bapak Ibu ketik VBP untuk melihat supply and demand, lihat dulu kompositnya. Nah, ini adalah VBP. Nah, iya, dia ada demand zone-nya. Demand zone-nya itu kalau kita track back ke belakang, dia berasal dari di sini nih. Zona-zona ini nih sebenarnya zona-zona demand. Lalu sebenarnya di sini juga demand. Ya, di sini dia masuk. Nah, ini dia menjadi panjang di sini demand zone-nya. Kalau dia close di bawah ini maka dia akan mengejar gap. Jadi ini sebenarnya yang ada ekor ini adalah demand zone. Kalau dia tutup bawah, saya tidak akan kaget. Yang penting ini gapnya close. Ya, jadi dia pullback, 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 close, naik. Mudah-mudahan seperti itu skenario-nya ya, pengennya saya. Kalaupun tidak, dia akan ngetes ini ada demand zone di sini. Ada demand zone yang mengangkat dia ke atas ya. Ya, ini dulu lah, gap dulu lah kita selesaikan hutangnya. Karena gap ini saya cerita waktu dari atas, waktu zona warning ini, saya cerita ini ada gap ini, maka dia turun dulu ke bawah. Itu perilakunya. Oke. Kita lihat sekali inilah foreign flow untuk composite. PIF composite. Karena mau nggak mau, asingnya kan signifikan juga. Oke, kita lihat mulai mengecil ya Bapak Ibu. Perlu juga kita, ya memang masih net sell, tapi kita perlu melihat yang penting mulai mengecil lah. Ya net sell-nya. Nanti kalau kita lihat mungkin trennya up. Jadi memang ada korelasi ya. Korelasi asingnya keluar dari pasar saham Indonesia, sahamnya jatuh, indeks kita jatuh. Begitu asingnya masuk, akumulasi, net buy, ISG kita naik. Ya ini ada korelasi ya Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri. Walaupun kalau kita baca buku Wyckoff itu tidak ada hubungan antara di Amerika sana tidak ada hubungan antara foreign dengan pergerakan indeksnya. Karena market mereka sudah mature, dalam lokalnya mereka menguasai, kalau kita kan sangat terpengaruh dengan asing. Mari kita lihat pembahasan saham. Sebelum itu kita lihat dulu volatility map dan correlation map. Kita cek dengan apa sih tadi? Alert. Kita mulai dengan portfolio volatility map, memulai dari Goto, MBMA, BRIS, dan JPFA. Ini adalah chart untuk melihat volatilitas dari saham-saham, bisa 10 saham. Saya ambil yang alert saja. Dengan data 12 bulan, dia melihat bagaimana volatilitasnya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya dulu untuk menjelaskan ini. Nah, kita lihat bahwa ini ada Java, BRIS, MBMA, dan Goto. Kalau BRIS kita lihat memang ternyata dalam 12 bulan returnnya yang paling bagus di antara semua yang alert. MBMA dan Goto dalam 12 bulan mereka sudah outperform terhadap daily average return. Dan Goto ini paling volatile ya. Berikutnya adalah MBMA. Mungkin mereka ini masih bottoming, kita bisa beli mumpung dia masih di bawah belum naik. Tapi sudah outperform terhadap composite. Java yang paling volatilitasnya paling rendah. Nanti kita cek juga ya. Yang kita lihat PCM. Ini korelasinya seperti apa? Kita copy paste aja. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih sampai 10 saham. Ini kan cuma 4. Kita lihat dulu. Ya, ini adalah correlation map-nya. Misalnya BRIS. Kalau Bapak Ibu punya BRIS, mau beli MBMA boleh nih. Tapi hati-hati beli Java, korelasinya dia tinggi. Jangan full power. Begitu juga dengan Goto. Dia terbalik. Sama-sama 0,6. Tapi ini korelasi negatif, ini korelasi positif. Artinya kalau BRIS naik, Java naik. Kalau BRIS turun, Java turun. Kalau BRIS dengan Goto, kalau BRIS naik, Java turun. Kalau BRIS naik, Goto turun.
kalau Breeze turun, Goto naik. Ini terbalik korelasinya. Ya, Goto dengan MBMA oke. Sepertinya kalau MBMA dengan yang lain-lainnya korelasinya bagus deh. Maksudnya tidak ada masalah. MBMA ini kita akan bahas nanti ya. Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya itu MBMA. Sudah saya bahas secara detail di workshop volume price analysis. Jadi diskusi juga di grup alumni ini. Kita bahas sekarang. Kita cek dengan alertnya dulu untuk mengecek dia fresh atau tidak. Alert MBMA. Itu langkah pertama membahas sahamnya. Jadi MBMA ini Bapak Ibu, dia tidak fresh. Alertnya sudah ada di tanggal 13. Nah, setelah itu saya pasang buy on weakness sampai bawah sekali, sampai dekat dengan stop loss. Dapat pula ya, rezeki memang nggak terduga itu. Yang penting kita punya plan mengantisipasi alert. Lalu sekarang ada alert lagi. Jadi alertnya sudah kedua, ini harusnya sudah masuk ini kalau yang ikut MBMA. Lalu kita cek dengan Speedo MBMA. Kalau untuk speedometernya dia berada di zona grid, artinya demand-nya sekarang lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya. Speedo MBMA. Untuk weekly-nya dia masih netral ya Bapak Ibu. Berarti mulai bergerak naik ini karena weekly-nya dulu, daily-nya duluan. Sekarang kita cek dengan Star MBMA, rotasi saham daily untuk MBMA dengan relatif terhadap kompositnya naik 0,77%. Jadi kita lihat MBMA ini daily-nya berada di zona grid, dia berputar-putar. Kalau begini bentuknya kita harus cek weekly. Karena kalau daily-nya volatile begini kan weekly-nya lebih stabil. Sementara sektor IDX basic-nya dia relatif melemah terhadap berada di zona grid tapi mulai kehilangan momentum dan power. Kita cek weekly-nya, Star MBMA. Weekly dari MBMA. Aduh, nggak masuk ya. Ini sudah atau belum? Nanti kita cek. Dia bisa jadi belum. Nanti kita cek ya Bapak Ibu. Dia datanya belum cukup. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mulai dengan volume price dulu. VPA monthly MBMA. Di sini akan kelihatan apakah datanya sudah cukup atau belum. Jadi mengapa MBMA kita bahas? MBMA ini sejak IPO dia belum ada wake-up structure-nya. Oke. Monthly-nya sekarang tanggal 22 ya. Jadi nanti volumenya juga akan bertambah lagi sampai akhir bulan. Jadi semenjak IPO dia turun terus nih dan dia sudah bottoming di 476. Jadi saya di bawah 500 itu kemarin pasang ini 10, 20, 40 ya, 80, 150, 160, 200, 400 lot ya, begitulah pokoknya. Intinya dibikin piramida sampai 476, sampai bawah ini stop lossnya saya di bawah 470-an kalau nggak saya, 472 atau 470 itu mulai stop loss agak dalam. Jadi begitu pas turun ini dapat barang banyak, full power jadinya. Padahal saya tadi berpikir mungkin akan ada spring di monthly. Kalau mau dia menjadi marking up berikutnya, kalau dia monthly ada spring, luar biasa. Jadi saya keburu udah masuk nih. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah, saya akan alokasikan. Karena ini adalah marking down, dia sekarang terjadi akumulasi. Pembedanya apa Bapak Ibu? Pembedanya adalah sabar dengan tidak sabar. Ada yang nggak sabar, Pak Roy ini kok masih turun? Ya sabarlah, ini baru setahun ya, ini Oktober ke Oktober baru setahun. Jadi kalau ini bisa 3 tahun akumulasinya, wah itu naiknya tinggi ya. Secara teori semakin panjang akumulasi, semakin tinggi naiknya. Jadi kalau orang yang nggak sabar mungkin agak susah. Nah saya sudah 19 tahun, ya sudah ada, kalau Wyckoff ini saya sudah berapa ya, 11 tahun lah ya saya pakai metode ini. Ya mungkin tunggulah setahun lagi, mungkin nanti setahun lagi dia naik ke atas. Jadi nanti kalau sudah naik baru banyak nih artis-artis saham atau influencer yang ayo beli MBMA, tapi pas dia lagi sulit-sulit seperti ini kan harus ada yang melakukan analisa. Oke, jadi jangan berharap sahamnya bisa naik tinggi, ini masih turun ke bawah masih bisa. Kita tunggulah ya apa maunya Bandar. Katanya mau ada aksi korporasi, saya nggak lihat itu, saya lihat price dan volume.
Oke, dari monthly-nya kita tahu bottoming-nya ada di 476, maka saya stop loss saya di 470-an ke bawah sedikit lah. Ini agak banyak nih stop loss-nya saya bikin karena takut kena stop loss hunter. Lalu kita lihat VPA weekly MBMA. Jadi Bapak Ibu sambil ketik ya, kita lihat weekly-nya. Kalau cuma nonton nanti susah. Ya kayak orang berenang, belajar berenang dari YouTube kan, kalau nggak cemplung langsung ke kolamnya susah. Ya ini sejak IPO, marking down, dia 470 di sini Bapak Ibu. Ya di selling climax, auto resistance, secondary test. Lalu kita nanti cari fase kecil-kecilnya, ini weekly-nya. Dia masih cucuk lagi. Tadi saya pikir dia akan cucuk ke bawah. Sampai 450 akan cucuk itu udah mulai naik. Jadi springnya ke bawah. Sementara ini dia cuma kasih rezeki order saya 47 berapa itu? 476 ya. Dapat walaupun masih ada order di bawah, tapi lumayan lah. Dia ciri-ciri spring ya Bapak Ibu. Lihat ini makin ke bawah lalu dia naik ke atas. Nanti kita lihat daily-nya. Nah, nanti kalau mau wake off-nya dia harus close dulu, mungkin bisa di sini atau sini. Kita lihatlah weekly-nya ya Bapak Ibu. Mungkin masih bisa bergerak, mungkin dia close di sini kita menjadi the best time for buying. Biarkan saya dulu, ini kan masih setahun. Mungkin kita butuh setahun lagi atau 2 tahun lagi untuk MBMA. Harus sabar memang. Kalau trader itu, kalau kita belajar trading as a business sebagai seorang businessman tuh harus sabar ya. Tidak ada ilmu dalam trading yang lebih hebat sebagai trader selain sabar. Itu kita bahas tuh. Oke, sementara di sini sudah mulai ada akumulasi, Bapak Ibu, menyenangkan ya kalau kita sudah punya barang dapat di bawah 4.800-an sampai ke bawah kita dapat. Sekarang dia mulai ada indikasi akumulasi, mudah-mudahan menjadi hijau. Weekly-nya masih terus berjalan itu, sabar. Lalu kita lihat dengan VPA MBMA. Nah, ini dia pergerakan MBMA kalau kita lihat daily kan nggak kebaca ya. Jadi dia naik tinggi, dia turun ke bawah. Nah, yang perlu diantisipasi yang bentuk-bentuk begini nih, semacam stop loss hunter nih. Kalau bisa kita dapat barang di bawah ini, alhamdulillah. Kalau nggak stop loss hunter. Kita lihat sinyalnya dulu. Effort to rise bullish sign, volumenya besar, closing di atas mengindikasikan penguatan. Volumenya meledak ya, boom. Ya, ini volume meledakan volume. Jadi dia naik ke atas. Sebelum dia naik, dia di kelas trading as business saya ajarkan ini ya. Kita sudah bahas ini. Jadi sebelum dia naik, dia mau naik, tapi dia nggak mau orang-orang yang retail-retail seperti kita ini profit. Maka dia akan kejar ke bawah disebut dengan stop loss hunter. Setelah itu dia memberikan VPA, memberikan sinyal namanya stopping volume. Ini adalah selling climax, auto resistance, secondary test, dia tes ke bawah naik ya. Jadi begitu. Volume price analysis itu logik sekali. Oke, jadi kita sudah punya tanda indikasi spring. Mungkin di weekly atau apa ya, spring dia naik ke atas. Oke, sekarang dia ledakan volume, ini belum hijau, mudah-mudahan segera hijau. Kalau di daily memang nggak kelihatan, Pak, ini the best time for buying-nya di mana? Nanti mainnya di weekly tadi ya. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly MBMA. Kita mau lihat target atasnya, karena mainnya di weekly nih. Oke, dia masuk kembali zona supply and demand. Di bawahnya ini memang ada semacam support ya, demand zone. Dia yang menahan, mudah-mudahan tidak jebol. Kalau target atas, ya beli. Target saya sih kalau ini dalam 2,5 tahun, karena di wake off itu kan dia strukturnya, dan kalau struktur 5 tahun, holdnya 2,5 tahun. Itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan 500 ya menjadi 5.000 lah. Kalau itu harapannya, tapi kan harapan saya tidak sesuai dengan yang diinginkan Bandar. Mudah-mudahan Bandar juga seperti itu. Nah, kalau begini gimana? Yang mau main trading, ya kalau kena yang sell mother candle ini bisa jual. Yang penting profit dulu ya, sekitar beli 500, jual 950. Kalau nggak sabar. Sekarang kita akan cek dengan daily. VBP MBMA. Ada nggak dimensionnya di bawahnya? Oh, nggak kelihatan. Jadi kalau dia masih turun sampai bawah sini nih, saya masih akan pasang ulang buy on weakness ya kalau ada sisa cash. Karena kemarin beberapa saham saya kena stop loss juga. Mudah-mudahan dia tidak perlu lama-lama. Mudah-mudahan saya salah analisa saya. Analisa saya butuh setahun lagi. Makanya Bapak Ibu jangan percaya saya sering salah tuh. Saya analisa ini mungkin 2 tahun lagi atau setahun lagi, ternyata sebulan lagi dia sudah terbang. Jadi Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri, karena saya sering salah juga.
Pokoknya jangan percayalah apa yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu analisa sendiri, bikin plan sendiri. Oke, VBP kita lihat demand zone tidak ada di bawah, di atasnya ada supply zone yang mau profit taking dulu, nggak apa-apa, siapa tahu dia masih 2 tahun, ya lumayan kan profit, nanti beli lagi di bawah. Sekarang kita cek setelah ini, kita cek dengan wave MBMA. Kalau agak lama nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena hari weekend ini jadi lebih santai. Oke, ini adalah wave ya Bapak Ibu. Kita lihat zigzag menandakan wave high low high low high low. Kita lihat ada bottoming di sini. Dia belum break high. Wave yang kita lihat adalah wave volume. Mulai hijau ya Bapak Ibu, tapi dia belum sempat break di atas. Ini adalah indikasi perubahan tren. Lihat. Ya, ini kan polanya. Lalu wave volumenya seperti ini. Nah, ini kalau dia break lebih tinggi dan ini divalidasi dengan membentuk high, ya patternnya sudah berubah, maka itu indikasi perubahan tren. Ya, mudah-mudahan. Hari Jumat kita netnya hajar kanan. 27 juta lot dan total nilainya 14,38 miliar. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat dengan kita mau lihat SWG karena dia ledakan volume ya sekalian. SWG MBMA. Kalau hari Jumat ini kalau weekend ini enak, waktunya panjang, saya nggak buru-buru. Wave dia breakout, yes, dia breakout. Lalu kita lihat 6,52 kali. Jadi volumenya ini rata-rata 6,25 kali dari 20 hari. Dan yang penting ini juga kita lihat dark green ya. Akhirnya dark green dia. Dia sudah close di atas, mudah-mudahan kuat lah ini naik ke atas ini karena dia dark green. Besok mudah-mudahan tidak ada merah-merah lagi. Ya ini kan dia dark green, tapi besoknya langsung merah berarti belum terlalu kuat. Mudah-mudahan hijau nih. Oke, Bapak Ibu bisa cek weekly-nya. Sekarang kita cek dengan DOM MBMA untuk membandingkan dominasi asing dan lokal. Untuk MBMA ini Bapak Ibu kita tahu kan belakangnya Boy Thohir. Kita lihat asingnya kecil, rasionya 1,9% saja kemarin dengan 98,1%. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya perbandingan antara lokal dan asing baik dalam 5 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari sampai 200 hari itu dia tidak lebih besar dari 5%. Artinya kecil nih. Nah, kita cek dengan foreign flow. Perintahnya adalah PIF MBMA. Untuk chart foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MBMA, Merdeka Baterai Material. Bapak Ibu bisa lihat asingnya keluar terus nih. Ya, jadi sejak Mei Juni memang sempat ada kenaikan, lalu terus turun keluar asingnya, sahamnya juga bergeraknya nggak terlalu signifikan. Turun, asingnya hari ini net buy, selain dia hajar kanan, dia juga asingnya net buy 1,73 miliar. Dalam 5 hari kita lihat dia tercatat net sell 1,63 miliar, dalam 20 hari tercatat net sell cukup besar, minus 43,89 miliar. Dalam 60 hari dikumulatifkan, net sell-nya menjadi 217,44 miliar, ya cukup besar, lalu membesar lagi dalam 1 hari tercatat net sell minus 368,79 miliar. Jadi dia makin lama membesar, terhitung mulai awal Juli lah ya Bapak Ibu, jadi net sell terus. Oke, memang asingnya kecil, jadi no worry, ini lokal ini, karena kita tahu dari chart dominasi rasio tadi. Oke, kita cek lanjut dengan tren MBMA. Untuk tren MBMA, trennya Q2 belum ada overvalue ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah golden cross, kita punya high low di bawah ini, jadi memang banyak zona ini adalah zona supply and demand lah kalau kita lihat bolak-balik ya. Di sini banyak supply, banyak support, banyak resisten. Berikutnya kita cek dengan PWS MBMA. PWS MBMA buy-nya lumayan banyak Bapak Ibu, sinyal buy ada 8, volumenya sangat besar ya. Jadi yang perlu diperhatikan, so volumenya sangat tinggi, spread-nya wide, very high, tapi dia belum ya Bapak Ibu. Flat masih, walaupun kuat sinyalnya, belum terjadi akumulasi yang signifikan karena supply-nya masih cukup besar ya. Di sini kita lihat dia masih bolak-balik. Yang kita tunggu apa? Munculnya warna biru, flower ya, muncul di sini. Oke, kita lihat saham lainnya. Goto. Alert Goto. Ini Goto ini Bapak Ibu sudah ada alert sebelumnya. Bulan 11 sudah banyak, bulan 10. Jadi
Dalam senyap alert Goto ini sudah bergerak Bapak Ibu. Mulai bulan 9, bulan 10, bulan 11, ada malah makin banyak bulan 11 ini. Jadi sudah gerak ya Bapak Ibu. Jadi sekarang alertnya sudah banyak. Kita cek dengan Speedo, Goto. Nanti Bapak Ibu kalau bahas Goto bisa bahas lebih detail. Sedetail tadi kita membahas MMA. Grid dia berarti demand lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Goto daily-nya. Nanti Bapak Ibu silakan cek weekly-nya sendiri. Oke, untuk daily rotasi saham relatif terhadap composite yang naik 0,77, Gotonya sudah masuk ke zona grid, artinya power price-nya juga menguat, ini cukup signifikan, momentumnya juga ada, sekarang sudah masuk ke zona grid ya. Oke, kita cek dengan VPA Goto. Sekarang kita volume price untuk Goto. Wow, dia break upper downchian ya. Jadi pattern-nya berjalan, ini low, ini high, high low, higher high, high low, higher high. Sekarang nggak kelihatan di sana, harus pakai weekly supaya kita tahu ada nggak supply di atasnya. Evaluasi bullish sign, volumenya juga lumayan meledak, tapi ini cun ya, ada supply masuk sedikit kemarin. Oke, lalu kita cek dengan foreign flow PIF Goto. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Goto. Bapak Ibu bisa lihat Goto ini dia terjadi distribusi signifikan sampai dia mentok di 50. Lalu mulai Agustus sekarang asingnya masih belum signifikan. Mulai di awal September sahamnya mulai naik, tapi asingnya ya seperti tadi belum signifikan. Hari ini asingnya hari Jumat asingnya net buy 32,03 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 82,43 miliar, dalam 20 hari tercatat 14,52 miliar. Asingnya net buy masih tercatat, tapi dalam 60 hari ada minus 87,61 miliar asingnya tercatat net sell dalam sehari. Sell-nya ada besar di sana tercatat minus 479,5 miliar ya. Oke, itu dia untuk Goto. Bapak Ibu kita cek saham lainnya adalah Breeze. Alert Breeze. Jadi kalau analisa singkat kita memang cepat saja. Oke, kita lihat. Oh, ini sebenarnya konsisten ini Breeze ini. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Memang jarang-jarang ya. Ini seperti ada sesuatu. Tetap ada masuk ya, tapi tidak signifikan. Kita cek dengan Speedo Breeze. Speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Breeze. Oke, Star dia bolak-balik di zona panic. Ini harus cek weekly-nya nih Bapak Ibu ya, karena dia bolak-balik begini. Panic. Mudah-mudahan dia habis panic terbitlah hope lah. Jangan lupa cek weekly untuk Breeze ya. Kita cek dengan VPA Breeze. Cek sendiri Bapak Ibu ya. Waktunya nanti takut dari 52. Oke, kalau lihat Breeze dia naik, sinyal hari ini kuat ini, volumenya besar, ada sinyal stopping volume, bertumpuk nih sinyalnya ada 3. Very high volumenya, spreadnya wide, close. Jadi ini returning ya, after downtrend. Sini balik. Dia tentu pullback dulu untuk naik ya, tetap dia kalaupun naik harus pullback dulu, karena pergerakan saham itu naik harus ada pullbacknya. Oke, signifikan sinyal hari ini. Kita lihat foreign flow. Berikut ini ada chart foreign flow untuk saham Breeze Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat hari kalau dia bergerak sepertinya ada korelasi ya. Kalau asingnya akumulasi besar, sahamnya naik, lalu asingnya distribusi kecil, sahamnya turun-turun. 3 hari ini asingnya net buy ya nih, besar hijau. Net buy-nya 60,05 miliar. Asing net buy dalam 5 hari tercatat 39,15 miliar. Dalam 20 hari tersisa terdeteksi ada net sell kemarin mereka melakukan, tersisanya 103,53 miliar. Dalam 60 hari berbalik lagi net buy asingnya sebesar 479,61 miliar, dalam 1 hari tercatat net buy 595,01 miliar. Jadi itu saham Breeze. Kalau kita lihat kesimpulannya, asingnya cukup punya korelasi dengan pergerakan sahamnya. Kalau asingnya net buy, sahamnya bergerak naik. Lalu terakhir kita lihat apa saham terakhir? Java, alert JPFA. Biasanya kalau Java keluar, Cepin keluar nih, tapi tumben nggak ada nih. Kalau kita lihat Java mulai fresh bulan 10 ya Bapak Ibu, lalu dia mulai pelan-pelan dia ada alert, nih alert ketiga. Kita cek dengan Speedo JPFA.
Untuk speedometer, daily-nya dia berada di zona green, artinya demand-nya sudah lebih besar pada supply. Kita cek dengan rotasi saham star JPA relatif terhadap pergerakan komposit yang hari ini naik 0,7. Nah, ini mulai ada pembalikan ya Bapak Ibu. Dia melemah, ini melawan lagi ya, ada melawan lagi. Sementara non cyclicalnya bergerak melemah. Padahal kompositnya menguat ya. Dia kalau kompositnya melemah ini makin kuat nih beloknya. Itu dia, silahkan cek weekly-nya. Kita cek dengan VPA sekarang JPFA untuk price dan volume. Apakah ada sinyalnya? Java. Oh, Java-nya sudah naik Bapak Ibu. Ini yang tadi kita sempat turun. Mungkin the best time for buying. Kita kena prank. Ini exit. Ternyata dia naik ke atas. Saya apa yang exit ya? Kena the best time for Saratoga ya. The best time for buying. Dia naik ke atas. Exit lah. Nah, ini siklus lain lagi. Berarti mainnya di weekly. Biasa sering kena begitu. Ini kalau pakai weekly mungkin ini spring. Ya nggak tahu juga. Mudah-mudahan dia bentuk close di 183 berarti mainnya harus di weekly. Effort price bullish sign sinyalnya bagus untuk daily. Dia tampaknya seperti pelan slow ledakan volume. Harus lihat weekly ya Bapak Ibu. VPA weekly JPFA. Jadi kalau di daily nggak kelihatan sekali lagi harus lihat weekly karena weekly-nya ini yang menentukan. Oh dia bottoming-nya trend berikutnya berarti main di weekly nih. Ini akan saling climax authorization nih bottoming. Ini the best time for buying, second chance to buy. Maka dia jalan nih. Low, high, low, high. Sekarang dia udah di fase E, wake off. Dia naik ke atas terus. Ya, sering begitu Bapak Ibu. Kalau kita main daily ternyata bandarnya main di weekly. Kita cek dengan foreign flow, PIF, JPFA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk JPFA, Java. Kalau kita lihat, Java ini dari awal Mei ini asingnya akumulasi signifikan sekali, signifikan sampai awal September mulai berkurang. Ya, kalau kita lihat, lalu dia sempat kuat di dekat-dekat akhir Oktober, sekarang ada sedikit distribusi di bulan November akhir ini. Hari ini, hari Jumat, dia asingnya net sell minus 5,54 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 27,73 miliar. Dalam 20 hari ada net buy, mulai tercatat dia masih ada 3,5 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari tercatat 77,39 miliar. Net buy dalam 100 hari tercatat 467,16 miliar asingnya net buy. Oke, itu dia Java Bapak Ibu. Silahkan Java, Goto, Breeze, Bapak Ibu analisa lebih detail seperti bagaimana saya urutan tadi menganalisa Merdeka Baterai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk voting weekly stock analysis. Lalu juga tentu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.